dibawa kabur oleh kedua pelaku. Peristiwa hilangnya motor penghuni kamar indekos ini terjadi pada waktu subuh. Pada tahun lalu, saudara, peristiwa serupa pernah menimpa penghuni lain. Pagar yang jarang digembok membuat orang asing ini leluasa masuk ke area parkir indekos. Korban telah melaporkan kasus pencurian kendaraan ini ke Polsek Cilincing. Itu awalnya ya mulai dari jam 5 pagi ya Pak, dia masuk berdua, dia masuk berdua, terus yang satu ngambil yang situ, yang kedua ngambil yang di depan itu, yang kamarnya 17. Jadi pintu nggak dikunci atau gimana? Itu pintunya nggak dikunci Pak, jadi memang jarang dikunci. Semenjak ada kejadian sekarang peraturannya beda lagi. Pas lihat di CCTV tahunya. Warga Kampung Pariuk, Babakan, Kecamatan Kalangayar, Lebak, Banten menangkap seekor buaya di tepi sungai Cisemet. Buaya itu ditangkap setelah keberadaannya meresahkan warga yang tinggal di sepanjang sungai. Buaya ini ditangkap warga setelah kemunculannya dalam beberapa hari terakhir meresahkan warga yang berada di sekitar sungai Cisemet, Lebak, Banten. Buaya ini pertama kali terlihat oleh sejumlah warga yang sedang memancing di sungai. Selanjutnya buaya ini dikerahkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran sebelum diserahkan ke BKSDA Lebak. Petugas damkar menghimbau agar warga berhati-hati saat beraktivitas di pinggir sungai karena dikhawatirkan masih ada buaya lainnya. Dapatkan laporan di Kampung Pariuk, Kecamatan Kalanganyar, ada warga yang menangkap buaya ukuran sekitar 1 meter setengah, kecil. Selanjutnya warga menyerahkan ke damkar Kabupaten Lebak. Warga lagi mancing, kebetulan melihat seekor buaya yang memang minggu-minggu ini sangat meresahkan warga. Saudara, di momen Hari Santri, Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan sejumlah pihak soal kepada siapa dukungannya di Pilpres 2024. Temukan jawabannya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara.
Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kemajuan teknologi memudahkan Anda memiliki wajah yang sehat, cerah, dan awet muda. Tren-tren kecantikan terbaru pun semakin banyak tercipta. Salah satunya di Klinik Derma Pro. Dengan tren kecantikan terbaru, Milky Laser Booster. Apa dan bagaimana tentang Milky Laser Booster? Ikuti selengkapnya dalam Bincang Kita. Tren kecantikan Milky Laser Booster. Senin 23 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan usai Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Para Ketua Umum Partai Koalisi ini sepakat untuk mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo di Pilpres 2024. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang juga putra sulung dari Presiden Joko Widodo, menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediamannya. Pasca dukungan Golkar kepada Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Sehari sebelumnya, Gibran juga menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon, pertemuan antara AHY dan Gibran ini merupakan silaturahmi sambil membahas soal bangsa.
Demokrat juga menegaskan jika menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menentukan bakal calon wakil presidennya. Silaturahmi Mas Gibran minta waktu ketua umum untuk datang ke sini dan tadi sarapan bersama berdua. Kemudian beliau ngobrol santai. Ya, pas yang dibicarakan adalah masalah-masalah bangsa, negara, dan tentu pada akhirnya nanti sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mendeklarasikan calon wakil presidennya. Tanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal arah dukungannya pada Pilpres 2024 mendatang. Pertanyaan yang sempat diutarakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ini pun dijawab tegas Presiden Jokowi saat menghadiri Hari Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan mendukung semua capres dan cawapres yang maju dalam pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara. Menurutnya, semua yang bakal menjadi peserta Pilpres adalah pasangan yang serasi. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Jawaban Presiden soal arah dukungan di Pilpres 2024 pun langsung ditanggapi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan memuji pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendukung semua kandidat capres-cawapres. Menurutnya sikap Jokowi pantas disebut sebagai tindakan seorang negarawan, yakni tidak menyatakan dukungan ke salah satu calon dalam kontestasi Pilpres 2024. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan. Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Mbak Puan, kemana arah dukungan Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDI Perjuangan menjadi sorotan publik. Hal ini setelah nama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diwacanakan sebagai bacawa pres yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Isu ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal capres dan juga bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai syarat ikut berkontestasi di pemilu 2024. Ganjar Mahfud langsung melakukan pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih 8 jam sejak pukul 7:30 pagi tadi, dan usai mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh 50 dokter spesialis, psikolog dan juga BNN, Ganjar menyebut pemeriksaan berlangsung baik, lancar dan tanpa kendala. Kepala RSPAD Gatot Subroto Albertus Budi Sulistya menyerahkan berkas bukti rampungnya pemeriksaan kesehatan. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPU Republik Indonesia secara kolektif setelah semua paslon selesai mengikuti pemeriksaan. Komitmen kami dengan KPU setelah seluruh pemeriksaan bakal pasangan calon selesai, secara resmi saya akan menghadap ke KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan. Ya. Tetapi secara parsial tentu kan sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, nunggu pemeriksaan bakal pasangan calon yang terakhir. Sementara itu, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memberikan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka yang diusung jadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Caimin bilang, welcome to the jungle pada Gibran Rakabuming Raka.
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengucapkan selamat kepada Gibran karena telah diusung Partai Golkar dan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Caimin tetap yakin bahwa koalisi perubahan tetap menang dan tidak akan terpengaruh meski Gibran dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Ya, selamat kepada Gibran, welcome to the jungle, selamat datang dalam pertempuran politik. Mari kita susun rangkaian persaingan politik dengan riang gembira. Karena kita adalah sesama anak bangsa, mari kita objektif, rasional, terbuka juga. Sebagai upaya mewujudkan modernisasi peradilan, Mahkamah Agung mulai mengimplementasikan pembacaan putusan MA melalui aplikasi e-court live streaming. Serangkaian persiapan untuk menyiarkan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung kerap dilakukan. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara live streaming bisa disaksikan langsung di aplikasi Court Live Streaming Mahkamah Agung, kanal YouTube Mahkamah Agung, dan aplikasi MA-TV. Sobandi menambahkan, jadwal pembacaan lewat Court Live Streaming akan diinformasikan seminggu sebelum hari pembacaan putusan. Terkait kesiapan penyiaran, Sobandi menyebutkan Mahkamah Agung sudah siap, baik dari kesiapan teknis dan non-teknis. Kita sudah melakukan uji coba persidangan pembacaan putusan secara live streaming yang dilakukan oleh para majelis ketua kamar. Kemudian kita telah memasang sarana-prasarana peralatan untuk live streaming di seluruh ketua majelis hakim agung di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan sarana-prasarana juga kita menyiapkan aplikasi MA-TV di mana nanti masyarakat bisa melihat siaran langsung tersebut. Kita akan umumkan minimal seminggu sebelumnya bahwa akan ada pembacaan putusan perkara kasasi atau peninjauan kembali. Aplikasi Court Live Streaming adalah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara langsung yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web atau melalui smartphone. Aplikasi ini diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada HUT Mahkamah Agung 18 Agustus 2023. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Lalu benarkah langkah ini diambil demi mendapat dukungan Presiden Jokowi dan bagaimana pula dengan hubungan PDI Perjuangan jika Gibran menerima? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya bersama rekan saya, Radisa Putra. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Dukung, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kemajuan teknologi memudahkan Anda memiliki wajah yang sehat, cerah, dan awet muda. Tren-tren kecantikan terbaru pun semakin banyak tercipta. Salah satunya di Klinik Derma Pro. Dengan tren kecantikan terbaru, Milky Laser Booster. Apa dan bagaimana tentang Milky Laser Booster? Ikuti selengkapnya dalam Bincang Kita. Tren kecantikan Milky Laser Booster. Senin 23 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Usai resmi putusan MK, Prabowo akhirnya mengumumkan bakal cawapres pendampingnya adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Nama Gibran diambil setelah para ketua umum Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam. Presiden Jokowi bahkan sebelumnya menegaskan sebagai orang tua hanya mendoakan anaknya tanpa mencampuri keputusan apapun yang diambil Gibran. Orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan Tapi keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Sebagai kader PDI Perjuangan, Gibran didapuk menjadi juru kampanye nasional untuk kandidat Baca Pres-Bacawa Pres PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dengan adanya pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju, maka tim pemenangan nasional akan kembali digodok, terutama posisi juru kampanye nasional. Beneran, besok pagi udah dijadwalkan finalisasi selain struktur organisasi, berarti di situ juga termasuk yang akan menjadi juru bicara, juru kampanye, termasuk tim-tim lain yang ada dalam struktur.
juga visi misi besok itu akan difinalisasikan. Sementara itu, status Gibran hingga kini masih menjadi kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan Gibran belum mengajukan surat pengunduran diri. Ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Golkar? Gak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum Beliau akan. menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Ya saya nggak tahu, coba ditanya ke Mas Gibran. Sebelum akhirnya diumumkan Prabowo, Gibran terlihat melakukan safari politik, bertemu dengan para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Keputusan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Gibran Rakabuming Raka cukup mengagetkan publik karena dia berasal dari kubu sebelah PDI Perjuangan. Kini tinggal menunggu kepastian apakah Gibran Rakabuming Raka menerima dan menyatakan maju mendampingi Prabowo atau tidak. Jika memang demikian, bagaimana dengan status dan hubungannya dengan PDI Perjuangan? Tim Liputan Kompas TV. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju umumkan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Gibran ini merupakan kader PDI Perjuangan yang sudah mengusung bakal cawapresnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres mendatang. Benarkah langkah Koalisi Indonesia Maju ini diambil demi mendapat dukungan Jokowi? Dan bagaimana dengan hubungan PDI Perjuangan jika Gibran menerima? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, dan juga di studio telah hadir pakar komunikasi politik Profesor Lely Ariane dari Universitas Nasional. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bung Dev. Pagi Mas Radi. Selamat pagi, Bung kabar? Dev. Sehat? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Saya akan buka perbincangan kita pagi hari ini dengan pertanyaan, apakah Partai Golkar sudah ketok pintu ke PDI Perjuangan, Bung Dev? Kalau masalah ketok pintu itu adalah masalah komunikasi ya, antara ketua umum, apalagi yang sekarang masih dalam koalisi pemerintahan saat ini, itu rutin melakukan komunikasi. Jadi sebelum kita melakukan satu kebijakan politik strategis dalam pencalonan presiden yang juga melibatkan banyak orang dan juga banyak partai, pasti sudah ada rutin komunikasi antara sesama ketua umum gitu untuk berbagai macam hal. Artinya sudah ada perbincangan sebelumnya antara ketua umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto dengan Ibu Mega, ya begitu, sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Sudah ada komunikasi secara rutin lah, termasuk berbagai macam hal. Tapi pada saat deklarasi kan, kalau pasangan bakal capres-cawapres biasanya bakal cawapres ini hadir begitu. Seperti yang kita saksikan Pak Muhaimin Iskandar pada saat dideklarasikan dengan Pak Anies hadir begitu. Lalu Pak Ganjar juga Pak Mahfudnya hadir. Nah, Mas Gibran ini kok nggak hadir semalam, gimana ceritanya tuh Bung Dev? Ya, kan ada pembicaraan yang melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Mas Gibran juga sebelumnya. Kalau masalah kehadiran beliau pada saat deklarasi itu, memang kalau dari banyak orang ya, itu bisa diartikan berbagai macam. Tapi itu bukan berarti ini tidak, pembicaraan ini tidak melibatkan beliau. Komunikasi ini pasti sudah dibicarakan, diskusikan cukup panjang, dan juga komunikasi antara Mas Gibran dengan para ketua umum partai politik itu sudah berlangsung jauh-jauh hari, gitu, dan makanya akan segera deklarasikan rencananya hari ini, ya, nanti sore akan dideklarasikan, dan lalu kita akan daftarkan pada besok. Jadi nanti kehadiran Mas Gibran ini akan tampak begitu ke harapan publik pada saat deklarasi siang nanti, begitu ya Bung Dev ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan juga, apa sih sebenarnya pertimbangan Partai Golkar? Karena Partai Golkar ini yang saya lihat dan publik melihat sebagai penentu dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan bakal cawapresnya Pak Prabowo.
Partai Golkar sendiri punya pertimbangan apa untuk memilih Mas Gibran? Kemarin memang Pak Erlangga sudah menjelaskan, tapi saya ingin dan publik juga ingin lebih rinci dan juga dengan penjelasan yang sangat rasional bagaimana Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya, pertimbangan itu juga sudah kita lampaui berbagai macam proses. Proses yang pertama itu melihat keberhasilan beliau sebagai wali kota, kita lihat kemampuan beliau dalam bisa menarik suara khususnya dari generasi milenial, generasi Z yang merupakan 50% dari demografi penduduk Indonesia. Terus juga bagaimana kemampuan dia untuk menggerakkan massa khususnya di generasi muda. Nah, hal inilah yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama kita untuk menentukan pilihan ini. Oke, dinilai sudah punya prestasi meskipun baru 2 tahun begitu ya Bu Leli di Solo sebagai wali kota, tapi nilai sudah punya prestasi yang banyak begitu dari Partai Golkar. Saya akan ke Bu Leli dulu deh kalau gitu. Bu, saya kan tanya tadi di awal ke Bung Dev, sudah ketok pintu atau belum? Kata Bung Dev komunikasinya tetap terus dijalin gitu. Tapi kalau menurut Anda sebagai guru besar komunikasi politik, apakah komunikasi politik yang sehat sudah dibangun oleh partai-partai di koalisi Indonesia Maju termasuk Partai Golkar? Ya, pertanyaannya kuantitatif banget nih. Apakah gitu? Jawabannya iya atau tidak gitu kan? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu ada kulunuwun politik juga namanya. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan lain-lain, malam tadi kebetulan saya sama Kang Aceh, kita dari 2014, 2019 ngomongin Golkar juga di Kompas TV gitu kan. Jadi memang ya dinamika politik ini nampaknya geraknya begitu cepat, terutama menyangkut soal Gibran. Sampai kemudian teman-teman bertanya, Bu Leli katanya, apakah di partai politik itu seperti krisis kader? Saya kira sebenarnya enggak, apalagi Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang di dunia persilatan politik ya. 32 tahun berkuasa, kadernya begitu banyak, termasuk Mas Dep ini ketua umumnya sendiri, dan terakhir kita seperti melihat sosok Ridwan Kamil yang akan dimajukan gitu. Sebab kalau dibicara soal pengalaman politik sebagai wali kota, Ridwan Kamil lebih berpengalaman gitu kan. Jelas. Ketua umum juga sebagai organisatoris yang juga membangun Partai Golkar barangkali dianggap, termasuk bapaknya Mas Dep gitu kan, adalah tokoh-tokoh yang begitu potensial untuk muncul ke permukaan. Tapi kemudian orang seperti melihat kenapa partai politik ini seperti kehilangan kader gitu. Seperti krisis kader. Kenapa tidak mau mengangkat kadernya yang meretrokrasi, yang dari bawah berdarah-darah membangun partainya. Kalau tadi dijelaskan karena bisa mendekati anak muda, yang sosok lain juga bisa mendekati anak muda. Kita udah melihat semua tuh, semua klausul itu. Oh ternyata Gibran. Nah, kenapa Gibran? Ya karena Gibran ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kenapa approving raffle-nya adalah lebih dari 82%. Nah ini dinamika yang dilihat memang karena setiap yang ingin maju pasti ingin menang. Jadi kita melihatnya dari dua sisi nih. Dua-duanya kita akomodasi untuk menguatkan asumsi politik mereka. Artinya itu juga realistis bagi mereka karena partai politik itu kalau ingin maju, ya itu membentuk partai politik pun ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan. Artinya apapun bisa mereka lakukan, termasuk lintas partai, silang saling dalam politik. Ini dinamika yang biasa juga terjadi. Jadi akomodasi terhadap Gibran, saya pikir itu lebih pada karena dia adalah putranya Pak Jokowi yang dianggap punya kompetisi lebih luas ketimbang yang lain-lain karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Tentu mesin partai nggak bisa kita abaikan. Golkar juga pasti akan mati-matian bergerak bersama partai-partai koalisi lainnya Indonesia Maju itu Mas Radi. Yang penting sekarang ini alasan itu harus dikemukakan kepada para pencinta Golkar yang sebagai suara nomor 2 loh di parlemen, suara terbesar nomor 2. Jadi penjelasan itu di lapisan bawah karena murid-murid saya, mahasiswa saya juga banyak juga adalah anak muda Golkar gitu kan. Artinya ini perlu penjelasan yang lebih fair lah. Gitu. Oke, nah ini yang tadi saya tanyakan juga ke Bung Dev. Bagaimana Partai Golkar menjelaskan kepada publik yang lebih rasional. Saya tangkap tadi pembicaraan dari Prof. Leli adalah yang rasional adalah Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka karena ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi yang saat ini juga
masih punya tingkat keterpilihan yang sangat tinggi. Nah, ini akan ditransformasikan kepada Gibran Rakabuming Raka ketimbang Partai Golkar berbicara bahwa Gibran ini sudah punya prestasi atau sudah punya karena ternyata kader Golkar yang lain lebih banyak itu, ya? yang lebih berprestasi juga kan, kalau lihat dari dinamika itu. Dan yang kedua, ini masuk juga pada konsep etika komunikasi politik, bukan etika politik saja, tapi etika komunikasi politik. Jadi kulonuan politik yang kita maksudkan, biasanya kan ada petata petiti lebih dulu, berpantun dulu untuk masuk melodinya kepada partai utama dari di mana orang itu. Saya pikir PDIP sebagai partai politik yang dianggap punya banyak kader juga gitu kan, pasti bahagia jika kader-kadernya dilirik oleh partai banyak lain. Tinggal bagaimana kulonuan politik yang dilakukan itu. Kalau melihat dari apa yang dinyatakan Mbak Puan mengatakan belum ada tuh untuk ini pernyataan dia mundur atau tidak belum ada katanya kan. Jadi kita harus mempertemukan juga nih pernyataan dari banyak elit politik karena mereka adalah modeling. Modeling Mas Dep ini adalah modeling, tokoh Pak Prabowo adalah modeling, Mbak Puan juga adalah modeling. Yang semua tingkah laku politiknya, narasi politiknya, verbal maupun non verbal itu akan menjadi contoh bagi orang di luar ya, bagi mereka yang memperhatikan bagaimana elit ini mempertontonkan pertunjukan politiknya di panggung politik depan maupun belakang. Itu intinya. Nah, sayang sekali pagi hari ini kita belum bisa menghadirkan PDI Perjuangan begitu Bu. Saya pikir sebenarnya PDI Perjuangan yang sangat bisa menjawab hal ini, apakah memang menerima atau masih ada pertimbangan lain begitu. Nah, dari bahasa saya menerima ini apakah nanti langkah politiknya adalah mengeluarkan Gibran dari PDI Perjuangan atau merelakan tetap menjadi kader PDI Perjuangan dan berkontestasi di kubu sebelah begitu. Tapi saya punya pertanyaan lagi, Bung Dev, ini apakah Partai Golkar seperti yang kami bicarakan tadi di studio dengan Prof. Lely akan berbesar hati kepada publik, termasuk juga simpatisan-simpatisan Partai Golkar yang menyebar di seluruh Indonesia, bahwa memilih Gibran ini adalah karena ada korelasi yang sangat kuat dengan Pak Jokowi dan bukan semata-mata hanya prestasi Gibran, karena baru 2 tahun jadi wali kota juga saya kira kader Golkar banyak yang jauh lebih mumpuni dari itu. Ya, pandangan itu tentu tidak bisa dilepaskan ya, apalagi dengan isu yang disebar tentang dinasti politik segala macam. Akan tapi ya dapat saya sampaikan bahwa pemilihan kami terhadap Gibran itu tidak semata-mata hanya melihat beliau itu adalah putranya presiden. Kalau itu bagi saya atau bagi kami itu hanya ya karena beliau lahir dari keluarganya presiden. Jadi kita belum melihat kemampuan dan kepiawaian beliau dalam memimpin suatu roda pemerintahan sehingga bisa mensupport dan juga memiliki ide-ide dan konsep-konsep terbaru untuk bagaimana mengoptimalkan semua daya juang yang dia miliki untuk tercapai tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Begitu. Ya, lalu kalau pertanyaannya, kalau dia dianggap mempunyai ide dan konsep terbaru, apakah Mas Gibran sudah presentasi di hadapan Golkar? Jadi muncul pertanyaan itu loh. Boleh dijawab. Nah, masalah itu kan komunikasi antara Mas Gibran dengan Ketua Umum dan juga elit Partai Golkar yang merupakan representasi Partai Golkar, karena dan mereka lah yang menyampaikan, pimpinan partai yang menyampaikan kepada kader Partai Golkar, ya baik secara tingkat nasional ataupun tingkat daerah, untuk mengapa kita mengambil pilihan politik seperti ini. Iya. Saya punya pertanyaan spesifik juga, Bung Dev, sebagai Anda sebagai kader Partai Golkar. Yang menguat juga sebelumnya namanya kan ada Pak Erick Thohir nih, di Koalisi Indonesia Maju untuk dijadikan bakal cawapres. Kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu loh? Banyak pertanyaan publik yang akhirnya menjurus ke sana. Kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu? Ya, itu ada pandangan-pandangan kita, dan kita kan semuanya kan dibahas di tataran para ketua umum KIM ya, dan itu kita sepakati, para ketua umum itu sudah menyepakati bahwa yang terbaik saat ini untuk pasangan dengan Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Kalau ukur terbaik itu bagaimana, Bung Dev? Yang terbaik dari yang terbaik itu, karena Pak Erick juga, siapa yang tidak tahu begitu kan, Pak Erick Thohir misalnya, atau Pak Sandiaga Uno, Bung Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar yang
luar biasa punya banyak prestasi. Atau Bu Hovifah sekalian. Atau Bu Hovifah sekalian. Supaya tidak banyak pertanyaan gitu kan. Nandingin NU yang sebelah. Titipan masyarakat loh Bung Dev. Kan Bu Hovifah juga sebagai representasi Nahdlatul Ulama yang juga sangat ingin direbut oleh Pak Prabowo suaranya di Pilpres nanti. Gimana Anda menjelaskan ini? Ya, banyak pertimbangan yang tadi saya sampaikan lah ya. Ada hal-hal yang bisa saya sampaikan sekarang, ada hal yang memang belum terlebih dahulu. Strategi ya Bung Dev ya? Ini bagian dari strategi. Mas Radi, Bung Dev, silakan, Bro. Ya, kita merasakan ini. Karena kalau berdasarkan hasil survei gitu kan, Mas Gibran ini kan diurutkan ke-8 ya untuk hasil survei elektabilitasnya itu 1. Dan tertinggi itu kemarin dilakukan simulasi oleh berbagai lembaga survei yang kredibel. Kalau saya lihat kredibel karena 30 tahunan juga saya melihat bagaimana perkembangan lembaga survei. Artinya ternyata ketika disandingkan sama Erick Thohir itu elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi Mas Gibran juga ketika dicoba disimulasikan jadi tinggi juga gitu kan. Nah tapi ada yang lebih tinggi maksudnya. Nah, soal prestasi ini yang tidak bisa dijelaskan secara gampang sama anak-anak muda. Sebab mereka kritis dan rasional karena mereka kritis. Mereka bilang Ridwan Kamil itu kader Golkar, prestasinya wali kota dan gubernur. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang gampang untuk dijelaskan, terutama di kelas-kelas politik dan kelas-kelas komunikasi politik ya, karena mereka adalah calon pemilih muda. Pemilih milenial, pemilih Gen Z yang kita perhitungkan akan menyusur suaranya Mas Gibran. Tapi ingat, kalau lembaga survei itu sebenarnya yang didekati oleh lembaga survei itu kan yang proaktif adalah lembaganya Mas Radi. Tapi kalau nanti di bilik suara, yang aktif itu adalah pemilihnya. Nah, kalau pemilihnya masih belum bisa menerima penjelasan dari Bung Dev yang dibilang tadi berprestasi, ya sudah karena yang didengar oleh publik selama ini Mas Gibran juga program-programnya belum dijelaskan seperti Prof Mahfud misalnya, lagi Caimin, nah, itu yang akan saya tanyakan Pak Anies dan sebagainya. Ya, kalau dari kubunya Mas Anies dan Gus Muhaimin gitu kan, mengusung tema perubahan jelas begitu ya. Dan Pak Ganjar juga dan Prof Mahfud ini reformasi hukum dan supremasi hukum tetap ditegakkan gitu ya. Visi misi sudah dibawa ke KPU. Nah, ini untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran agendanya keberlanjutan, tapi keberlanjutan yang bagaimana saya akan tanyakan nanti ke Bung Dev. Apa penjelasan yang paling rasional, program visi misi yang paling rasional akan dijelaskan oleh Prabowo Gibran nanti di Pilpres 2024 setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kemajuan teknologi memudahkan Anda memiliki wajah yang sehat, cerah, dan awet muda. Tren-tren kecantikan terbaru pun semakin banyak tercipta. Salah satunya di Klinik Derma Pro. Dengan tren kecantikan terbaru, Milky Laser Booster. Apa dan bagaimana tentang Milky Laser Booster? Ikuti selengkapnya dalam Bincang Kita. Tren kecantikan Milky Laser Booster. Senin 23 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali membicarakan pilihannya Pak Prabowo yang jatuh ke Mas Gibran Rakabuming Raka. Pagi hari ini masih ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono dan Prof. Lely Aryana dari Universitas Nasional. Saya tadi sebelum jeda menanyakan ke Bung Dev, Bung tadi kalau pasangan-pasangan lain gitu, Anies Muhaimin dengan agenda perubahan dan rinci sudah ada beberapa visi misi bocoran yang sudah diungkapkan kepada publik, lalu juga Ganjar Mahfud yang menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi dan lain-lain begitu ya. Ini sudah terperinci begitu. Kalau dari Pak Prabowo kan memang mengusung keberlanjutan, tapi keberlanjutan seperti apa? Apa hanya keberlanjutan keluarganya Pak Jokowi di Pilpres nanti untuk menjadi pemimpin di 2024, Bung Dev? Ya, yang pasti bukan itu lah ya. Ini kan kita kan sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Nah, gini, keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu memang ya tentu berkaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi hari ini, karena masih banyak program-programnya yang belum sepenuhnya selesai, yang masih butuh penyelesaian dan juga penyempurnaan dan perbaikan ke depannya, dan itulah yang kita usung ke depan untuk bisa merampungkan semua program-program tersebut hingga dampak efeknya itu bisa terasa secara jangka panjangnya dan juga kebermanfaatannya itu juga terasa ke seluruh masyarakat dan juga untuk menaikkan posisi Indonesia di dunia global. Nah, program-program seperti pembangunan apakah itu food estate kah, atau apakah itu kedaulatan energi, kedaulatan konektivitas internet, terus juga peningkatan kualitas pendidikan, hal itu semua saling berkaitan. Dan itu yang semua sudah dirintis oleh pemerintahan ini selama 10 tahun dan juga adalah keberlanjutan juga akan program-program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya, dan ini akan terus kita selesaikan sehingga rampung dan juga sempurna ke depannya. Oke. Kalau ngomong
program visi misi kita juga tidak bisa terlepas dari pertarungan politik ya. Pertarungan politik pemilu dan pilpres ini sangat kuat gitu Bung Dev di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Jawa Barat, di Jawa Tengah apalagi, lalu juga di Jawa Timur. Kalau berbicara Mas Gibran kan ini tokoh Jawa Tengah ya. Beliau ini wali kota Solo yang juga tokoh dari kota Solo gitu. Nah, dari representasi Mas Gibran, kalau Pak Prabowo saya yakin unggul di Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur ini yang jadi pertarungan luar biasa nanti untuk pilpres. Strategi dari Partai Golkar mengusung Mas Gibran, apakah memang ingin mengoptimalkan suara di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian di Jawa Timur, tapi hal yang paling ingin dicapai dari dari Mas Gibran dari pertarungan di pilpres nanti di Pulau Jawa? Ya, tentunya kita berharap aura dan juga karisma daripada Mas Gibran itu benar-benar terasa ya, radiasinya itu bergejolak sampai dengan seluruh Indonesia. Kenapa kita kan tidak bisa hanya melihat provinsi per provinsi, wilayah per wilayah, karena untuk kita bisa memenangkan Indonesia ini harus mendapatkan dukungan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang ada basis-basis tertentu yang sulit untuk kita bisa menangkan. Nah, akan tapi terus kita optimalkan dengan lebih memperkuat jaringan-jaringan, baik jaringan partai politik ataupun juga relawan-relawan yang sudah terbentuk dan sudah berjalan bekerja se-Indonesia. Ya, Prof. Eli, Jawa Tengah kan pertarungannya cukup kuat karena Mas Ganjar tokoh Jawa Tengah, sekarang Mas Gibran Jawa Tengah, PDIP juga Jawa Tengah ini jadi kandang banteng ya, jadi kandangnya PDIP. Mampu nggak sih nanti Mas Gibran ini menyaingi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian suaranya Mas Anies juga di Jawa Tengah gitu? Ya, realitas politik yang ada itu memang menunjukkan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Ya. Jadi kandang banteng artinya bukan kandangnya Mas Ganjar, bukan kandangnya Pak Jokowi, bukan kandangnya Gibran, gitu kan? Artinya mesin politik nih benar-benar. Mesin politik benar-benar ini kuat. Media komunikasi politiknya adalah organisasi. Kan? Nah, artinya apa? Dulu ini kita bisa melihat ya hitung-hitungannya. Ketika Ganjar mau maju, waktu itu suaranya baru 6%. Ini teman-teman dari Jawa Tengah nih langsung mengirim hasil survei mereka, penelitian mereka kepada saya. Kan itu nilai elektabilitasnya Ganjar hanya 6%. Tapi kemudian PDIP bergerak langsung naik 60%. Berarti kan 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat. Demikian juga dengan Pak Jokowi. Jadi komposisi kemenangan legislatif di PDIP itu di Jawa Tengah, yang nomor 1 juga di Jawa Tengah, itu diikutin oleh kemenangan Pak Jokowi. Artinya memang sampai detik ini hasil survei Litbang Kompas bulan Mei, termasuk responden yang mengaku Nadlin sekalipun dari berbagai wilayah di Indonesia ini, yang 61,7% menurut hasil Litbang Kompas, itu 22,8% memilih PDIP. Nah, artinya dalam kelompok marginal yang seperti apapun, PDIP itu ingin disinkronkan dengan Mas Ganjar kah, Pak Jokowi kah, atau Gibran kah, tetap orang mengkonotasikan Jawa Tengah itu sebagai banteng. Kandangnya banteng, jadi bukan kandang ketiga tokoh ini gitu kan. Artinya kalau memang jadi Mas Gibran nanti, mesin organisasi memang harus masih bekerja. Kita percaya pada Golkar ya, karena saya pernah berpikir gini, Golkar itu 32 tahun berkuasa kemudian turun dicaci maki, hasilnya tetap nomor 2 Jadi kepercayaan publik tetap tinggi loh. Berbeda dengan Demokrat, 2014 ketika turun ke nomor 4, 2019 turun lagi ke nomor 7 kan. Artinya mesin partai, organisasinya terutama Golkar dan Gerindra juga cukup tinggi. Barangkali justru yang menggerakkan itu adalah mesin partai nantinya, bukan Gibrannya sendiri. Kita senang nih anak-anak muda menjadi powerful dalam berbagai segmentasinya, baik pemerintah maupun usaha. Kita menyaksikan bagaimana anak muda sukses sehingga bisa jadi menteri, Mas Nadiem misalnya ya, dengan startupnya, artis-artis juga semuanya muda-muda sukses. Tapi kalau soal kepemimpinan pada level negara, nah itu memang masih banyak pertanyaan dan saya juga belum mampu menjelaskan secara tuntas. Belajar ilmu ini menjadi dosen selama 33 tahun ya. Belum bisa itu saya jelaskan secara tuntas. Ini pakai teori apa ya? Apa pakai teori komoditas petisisme, meminjam teorinya ekonomi, jadi tentang siapa memilih siapa, menggunakan apa, yang dijual apa misalnya.
Apakah ini momennya untuk menjelaskan teori itu? Barangkali saya akan melakukan penelitian kalau Gibran jadi dideklarasi. Nah ini makanya yang tadi bilang secara rasional dari berbagai teori politik begitu ya. Ini mau masuk yang mana teorinya, ini masih membingungkan begitu ya untuk menjelaskan. Tapi memang apakah boleh? Ya boleh. Ya memang jadi boleh. Disiapkan boleh gitu Tapi kan. Teori yang rasional teori itu tadi kan, ya itu yang belum bisa dijelaskan. Tapi saya punya pertanyaan begini, Prof. Lely, kita ngomongin PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kalau kita lihat akhir-akhir ini menanggapi Mas Gibran yang katakanlah dicolong begitu ya sama kubu sebelah gitu ya. Jadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo itu begitu tenang begitu. Saya lihat memang statementnya juga tidak terbawa emosi, tidak frontal gitu. Nah, apakah ini juga akan jadi justru titik balik dan bagi PDI Perjuangan dan juga justru akan mendegradasi keterpilihannya Pak Prabowo dan Gibran malah nanti? Iya, saya lihat dua-duanya tenang sebenarnya, baik PDIP maupun Mas Gibran, karena positioning mereka itu ya masih dalam satu partai. Jadi mereka juga harus menjaga marwah partai politik mereka itu sendiri kan. Berbeda halnya ketika misalnya sudah ada keputusan bahwa Mas Gibran mundur dari PDIP atau tidak mundur, tapi PDIP memberikan keikhlasan, keriduan, silakan, ini kan kader kami bangga malah kader kami dipergunakan oleh partai lain yang mungkin kekurangan kader gitu kan. Jadi sarkasme politiknya kan seperti itu ya. Nah, dinamika seperti inilah yang harus dilihat nanti oleh Pak Prabowo dan teman-teman, termasuk Golkar. Kita percaya nih Golkar malang melintang di dunia politik ini, bukan orang-orang yang gampang untuk memuluskan sesuatu, kecuali memang kepentingan politik mereka sudah bisa mereka baca. Nah itu dia. Nah ngomong-ngomongin kepentingan politiknya nanti Bung Dev, ngomong-ngomong Mas Gibran ini akan dijadikan kader AMRI katanya, betul ya? Ya itu masih diskusi, saya belum tahu persisnya seperti apa, kita lihat proses sejauh mana. Tapi sambutannya Mas Gibran sendiri untuk kan memang ada pembicaraan ke arah sana gitu dari kemarin dari Partai Golkar. Sambutannya sejauh ini bagaimana untuk Partai Golkar? Ya beliau sangat welcome terhadap Partai Golkar dan sangat apresiasi akan move politik dan juga dukungan yang disampaikan kepada beliau. Dan selanjutnya gimana kita lihat perkembangannya lah dalam beberapa hari ke depan. Kalau PDI Perjuangannya nggak ngelepas gimana Bung Dev? Kira-kira nanti Partai Golkar akan melangkah ke depan? Pinjam pakai aja. Misalnya nih ini bukan lahan soalnya, kalau lahan bisa seperti itu. Ternyata tapi ini kan orang ya. Bu Mega tidak bisa karena Mas Gibran ini kader PDI Perjuangan, bahkan ayahnya pun kader PDI Perjuangan. Nah, Partai Golkar gimana tuh kalau begitu? Orang Kaisang aja udah. Ya kalau gitu panjang lagi, itu mesti ditanya langsung kepada ini berarti pembicaraannya pimpinan dan pimpinan gitu ya? Ya, gitu nggak bisa level saya yang jawab. Gitu. Ya nanti. Bung Dev kehilangan kata-kata dia. Iya, kata-kata. Pinter Bu Lely namanya juga pakarnya ya. Tahu. Karena ya begitu, karena memang kalau memang ini saya yakin ya sejak semalam saya perhatikan PDI Perjuangan belum ada statement yang lebih eksplisit gitu soal Gibran ini diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Golkar juga dan Koalisi Indonesia Maju. Saya menduga restu Pak Jokowi udah muncul ya. Ya, restu sudah muncul. Nah, saya menduga PDI Perjuangan ini sedang juga menyusun strategi apa yang harus dilakukan supaya nanti ke depannya ini juga tidak tidak menjadi bumerang tersendiri buat PDI Perjuangan gitu. Nah, saya ingin tanyakan soal PDI Perjuangan begini Prof. Lely. Kemarin ini kan banyak narasi yang mengatakan bahwa Pak Presiden Jokowi bahkan sempat dibilang petugas partai gitu ya. Lalu juga Pak Ganjar juga banyak dibilang petugas partai. Nah, apakah narasi-narasi seperti ini yang akhirnya membuat Pak Jokowi dan keluarganya juga sudah tidak usah di PDIP saja? Iya. Gitu. Keluar saja dari PDIP, kita bukan petugas partai tapi kita juga punya sikap sendiri di luar partai. Sebenarnya narasi petugas partai itu jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi waktu itu tidak dipermasalahkan karena belum era media sosialnya belum begitu terbuka ya. Kemudian ketika semua orang bisa menjadi wartawan gitu, apapun yang dinyatakan oleh
Bu Mega dan organisasinya PDIP itu kan dengan mudah bisa tersebar. Lalu kemudian orang mendeskripsikan, mengasosiasikan pernyataan itu dengan simbol-simbol figur yang kemudian dianggap ini sudah dipilih oleh rakyat, kok Anda anggap sebagai petugas partai juga. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Golkar pun, Demokrat pun, atau partai lain manapun, misalnya ketika ada kadernya yang menjadi petinggi, termasuk presiden, gubernur, wali kota, kan dia tetap menganggap itu kadernya. Jadi itu petugas partai itu ada simbol yang digunakan secara internal sebenarnya. Dan itu tidak apa-apa, tapi ketika dia terbang keluar gitu kan, muncullah argumentasi politik yang menyasar seolah-olah diperbudak lah, segala macam, itu lebih gitu ya, disitir dan sebagainya, diatur, kacung lah segala. Tapi kan realitasnya Pak Jokowi melakukan itu kah? Enggak, saya kira dia tidak mengutamakan PDIP. Saya lihat menteri-menterinya, coba lihat berapa banyak yang dari PDIP dibandingkan partai lain. Bahkan ketika 2014, kita ngomong di sini nih sama 2014 ketika Pak Jokowi terpilih jadi presiden, waktu itu kan ada Indonesia Hebat sama Koalisi Indonesia Hebat sama Koalisi Merah Putih waktu itu. Golkar adalah bagian dari Koalisi Merah Putih. Padahal berdasarkan undang-undang susunan dan kedudukan DPR MPR, seharusnya yang menjadi ketua DPR waktu itu adalah PDIP sebagai peraih suara terbanyak. Tapi serta-merta teman-teman yang mengepung PDIP ketika mengusung Jokowi ini menganggap ini presidennya udah Pak Jokowi yang kepilih. Sekarang kita rebut nih DPR. Sehingga yang jadi siapa waktu itu? Setia Novanto kan dari Golkar, lalu wakilnya Gerindra, PAN dan PKS dan seterusnya. Ini dinamika politik yang bisa dibaca karena memang politik itu by design loh, bukan by accident. Tapi nanti bisa jadi accident kalau salah. Oke, menarik sekali untuk kita tunggu juga langkah selanjutnya apa dari Partai Golkar. Tapi saya punya pertanyaan terakhir, Bung Dev, nanti benar dideklarasikan hari ini ya, berarti ya, jam berapa itu kira-kira? Jam 2 ya Bung Dev? Benar jam 2? Gelora ya? Kita lihat, saya juga belum megang, soalnya saya lagi di dapil jadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini ya? Caranya hari ini deklarasi. Hari ini deklarasi siang hari begitu ya. Nanti tempatnya juga akan menyusul. Sudah ada tempatnya, Bung Dev? Informasinya di mana? Informasi terakhir kalau nggak salah sih di JCC ya. JCC, oke. Harusnya Bung Dev mendampingi Mas Gibran loh, sama-sama anak muda gitu. Pegangan ada banyak gitu. Ada banyak yang dampingi lah. Nanti dibimbing sama Prof. Lely langsung. Baik, ini yang menarik juga kita tunggu langkah selanjutnya, dan yang menarik juga sikap dari PDI Perjuangan, Bu Lely, sampai detik ini belum muncul. Bagi sampai siang kami, kita tunggu ya. Ya, bagi kita publik juga harus tahu apa langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Sayang sekali tidak bisa hadir hari ini, tapi kami juga sudah menghubungi tadi dari PDI Perjuangan, tapi belum bersedia untuk berdialog bersama kami pagi hari ini. Baik, terima kasih Prof. Lely. Sama-sama. Komunikasi politik dari Universitas Nasional, juga Bung Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Kita tunggu langkah selanjutnya buat anak muda lainnya di Partai Golkar mengusung Mas Gibran dan Pak Prabowo nanti. Makasih Bung Dev, sehat selalu. Saudara, masih ada informasi lainnya yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi. Polisi masih terus cari barang bukti hingga memeriksa kembali saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Kami hadirkan laporan terkininya di Sapa Indonesia Pagi. Kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini.
Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Quinimax. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saudara, pasca kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kondisi yayasan yang dikelola keluarga korban kini terbengkalai. Tidak ada aktivitas belajar mengajar. Polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara ulang pada Selasa depan untuk mencari barang bukti yang tertinggal. Kondisi yayasan sekolah yang didirikan tersangka pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat kini terbengkalai. Tak ada aktivitas belajar mengajar selama 2 tahun terakhir. Pasca kasus pembunuhan ibu dan anak yang merupakan pengurus yayasan tersebut. Hingga kini, penyidik masih mengusut motif pembunuhan oleh 5 tersangka yang salah satunya adalah Yosep, suami korban. Polisi berencana kembali melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang tertinggal pada Selasa depan. Dan akan melakukan rekonstruksi ulang dengan menghadirkan Danu, keponakan korban, serta suami korban Yosep yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita hadirkan juga tersangka Danu. Kita bawa ke TKP untuk mencari kembali alat yang mungkin masih tertinggal. Mari kita menemukan alat yang terangkat untuk sikat darah. Kapan, Pak? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang. Kita akan hadirkan dari Den, kemudian Puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Dari 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya, yakni Yosep dan Danu, sudah ditahan polisi. Sedangkan tersangka Mimin, istri muda Yosep, dan kedua anaknya dikenai wajib lapor. Polisi belum bisa menahan 3 tersangka tersebut karena pertimbangan penyidik dan kelengkapan bukti.
Tim Liputan Kompas TV Subang, Jawa Barat. Lebih lengkap soal perkembangan terkini dari kasus ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, rencananya polisi akan melakukan olah TKP ulang pada pekan depan. Untuk pemeriksaan terhadap saksi dan juga tersangka, seperti apa perkembangannya? Selamat pagi Adisti, ya betul sekali, memang ini terkait pemeriksaan sebetulnya sudah dilakukan beberapa kali oleh pihak kepolisian Polda Jabar, mulai dari olah TKP, kemudian juga autopsi, dan kemudian juga memeriksa saksi yang kurang lebih ini sebanyak 121 saksi telah diperiksa oleh kepolisian, hingga kemudian juga mengumpulkan, mengamankan, serta memeriksa alat bukti yang terkumpul sekitar 261 item barang bukti. Dan kemudian hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dan kepolisian tim Polda Jabar, ini memang hasilnya adalah sudah ditetapkan 5 tersangka. Dan ini merupakan Yosep yang diduga, Yosep ini merupakan pelaku utama, kemudian juga ada Danu yang merupakan sepupu atau keponakan dari korban, kemudian ada istri muda Yosep yakni Mimin, serta 2 anak tiri dari korban, Abi dan Arigi. Namun hasil dari situ hanya 2 orang yang saat ini baru ditahan di Polda Jabar, yakni Yosep dan Danu. Dan ketiga sisanya ini merupakan tersangka yang saat ini masih harus dipertimbangkan kembali oleh pihak kepolisian dan harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam apa peran dari ketiga tersangka tersebut, begitu Adisti dan juga saudara. Dan hasil dari pemeriksaan, maksud kami hasil dari penahanan 2 tersangka ini, salah satu tersangka yakni Danu ini sempat mengajukan justice kolaborator kepada tim kepolisian, begitu. Dan disitulah tim kepolisian ini menemukan titik terang, yakni dari peran Danu ini sempat mengakui kepada tim kepolisian dan tim penyidik bahwasanya memang keempat tersangka lainnya tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dan kemudian peran Danu yang menjadi justice kolaborator inilah yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kemudian untuk informasi lebih baru pada tanggal 19 Oktober kemarin, yakni Kamis malam sekitar pukul 11 malam, ini tim penyidik telah melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Subang, yakni rumah atau tempat kejadian pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia. Dan saat itu hanya satu yang dibawa, yakni Danu. Tentunya pada saat prarekonstruksi ini sempat melakukan memeriksa tempat dan kemudian untuk bertujuan mereview kembali seperti apa kejadian kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dan tentunya ini juga bertujuan pihak kepolisian ini untuk mencari informasi lebih dalam, karena memang di saat prarekonstruksi ini sudah ditemukan barang bukti baru, yakni 1 buah ember yang kemudian ini menjadikan satu barang untuk Danu pada saat itu melakukan aksinya pada saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait agenda pemeriksaan lainnya, kami mendapatkan bahwasanya nanti kurang lebih 2 minggu ke depan ini akan ada press conference dari tim kepolisian. Demikian, Adisti. Oke, kalau kita tadi simak dari 5 orang tersangka, kemudian 2 diantaranya memang sudah ditahan. Nah, dari pendalaman pemeriksaan oleh Danu dan juga Yosef ini sudah diketahui kah apa sebenarnya motif pembunuhan? Ya, terkait motif memang sebetulnya sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap khususnya 5 tersangka ini, begitu, karena sampai saat ini sebetulnya untuk motif sendiri masih belum dipastikan lebih jelas lagi, namun memang masih diduga karena motif dari pembunuhan ini dikarenakan adanya keperebutan atau kepemilikan harta. Itu adalah yayasan sekolah yang saat itu sempat posisinya itu kepemilikannya atas nama korban, yakni Tuti dan Amalia, bukan atas nama suami dari Tuti, yakni Yosep. Dan kemudian itulah yang menjadi problem bagi kedua pihak tersebut. Itu masih diduga. Namun saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian memang motif ini masih
diperiksa secara mendalam karena memang harus lebih dipertimbangkan lagi. Selain itu juga polisi masih mencari apa kemudian peran dari para pelaku ini yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Jadi untuk motif masih dicari lebih dalam oleh pihak kepolisian. Adisti. Akan tunggu bagaimana perkembangannya karena ini kasusnya sudah cukup lama, 2 tahun begitu ya. Kita akan tunggu perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang wisatawan asal Turki tewas diduga kehabisan tenaga dan juga tenggelam saat berenang di pantai Torok Aik Black, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jenazah wisatawan tersebut lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda NTB. Korban, saudara, dilaporkan berenang pada Minggu pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di belakang hotel tempatnya menginap. Seorang petugas hotel melihat korban tenggelam dan melaporkan kejadian tersebut. Tim SAR melakukan pencarian usai mendapatkan laporan dan korban ditemukan terdampar di tepi pantai 100 meter dari tempatnya berenang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. 05 waktu Indonesia Tengah itu korban ditemukan terdampar di sekitar 100 meter ke arah timur dari Hotel Ambar tersebut. Untuk korban rencana setelah dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram menggunakan ambulan desa. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil jenis minibus masuk ke dalam selokan yang berada di pinggir jalan akses menuju jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari video amatir seorang warga, ini terlihat sejumlah warga berkerumun untuk menyaksikan dan menolong penumpang minibus yang masuk ke dalam selokan di pinggir jalan akses menuju jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, minibus mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Sementara penumpang minibus yang berjumlah 3 orang selamat. Kecelakaan diduga akibat sopir yang mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kendaraan tersebut berasal dari utara ke selatan. Sesampainya di tempat kejadian, diduga pengemudi mengantuk karena habis mendatangi acara pernikahan saudaranya di daerah Sampang. Ada korban? Untuk korban nihil. Untuk kendaraan sementara sudah langsung diserahkan ke pemiliknya karena tidak ada korban jiwa dan tidak menyebabkan kerusakan fasilitas di tempat kejadian. Mobilnya terjun ke jurang atau gimana? Untuk mobilnya masuk ke selokan. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan Ibu, mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadir sekaligus memberikan pidato pada pagelaran busana Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Perhelatan JMFW kali ini berfokus pada penguatan ekosistem mode fashion nasional. Mengusung tema Discover Indonesian Modest Fashion Excellence JMFW 2024 diagendakan pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2023 sekaligus berdampingan dengan pameran dagang Trade Expo Indonesia ke-38. Itu ekosistem yang terbangun, maka sekali lagi Indonesia bisa menjadi pusat pakaian muslim dunia. Nah, itu. Tentu pemerintah langkah-langkah yang kita lakukan tentu seperti ini, pameran terus, mempertemukan pihak-pihak, membangun ekosistemnya, juga kita melindungi, menata agar pemerintah hadir untuk melindungi teman-teman kita, usaha-usaha kita, desain-desain muda kita dari serbuan ya atau perlakuan produk-produk impor misalnya yang tidak fair, tidak adil. Sektor modest fashion merupakan industri yang saat ini berkembang pesat, terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus memanfaatkan peluang ini. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022, daya beli produk modest fashion meningkat 6,1% dalam 4 tahun terakhir. Angka itu diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah konsumen maupun populasi. Trade Expo Indonesia 2023 sendiri digelar secara hybrid, yaitu secara offline pada 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara daring dengan konsep situs web interaktif berbasis katalog elektronik hingga 18 Desember 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 kembali digelar dan kali ini di Denpasar, Bali. Kegiatan ini adalah untuk mewadahi kreativitas anak bangsa dalam menyebarkan inspirasi di Indonesia. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 kali ini giliran Bali sebagai tempat penyelenggaraan lomba. Bali menjadi salah satu tempat penyelenggaraan lomba karena Bali memiliki banyak komunitas penghobi dalam bidang foto dan menulis. Selain itu, keindahan Bali juga menarik disampaikan ke publik. Ratusan peserta mengikuti lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023 yang bertemakan semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak bangsa untuk menyalurkan kreativitas sehingga dapat menginspirasi masyarakat luas. Kita berharap ini bisa menjadi jembatan inspirasinya semua masyarakat Indonesia mengetahui hal-hal baik terkait dengan Indonesia. Ya, tema kali ini sesuai dengan temanya Astra, semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Dengan kalimat itu, kita mengajak seluruh masyarakat bisa memberitakan, baik itu dari karya-karya tadi itu, untuk bisa sesuatu hal keberlanjutan terkait dengan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Selain lomba juga digelar workshop terkait fotografi dan pemaparan dari narasumber social entrepreneur penerima penghargaan Satu Indonesia Award seperti Fishgo aplikasi navigasi untuk nelayan tradisional dan Kredi Bali yang bergerak pada literasi anak-anak. Sebagai salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, saya mewakili Bali waktu itu tahun 2020 di bidang teknologi. Jadi ajang ini merupakan salah satu ajang yang menurut saya sangat luar biasa ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda yang punya proyek sosial yang berdampak seperti itu. Jadi untuk semua generasi muda di seluruh Indonesia jangan khawatir, ajang ini merupakan ajang yang tepat bagi kalian untuk menunjukkan, untuk taring gigi kalian gitulah. Jadi kalian bisa menunjukkan proyek sosial kalian yang berdampak dan itu menjadi salah satu partner Astra untuk mempublikasikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, peserta juga diajak untuk mengunjungi Kampung Berseri Astra di Banjar Tegesari, Desa Pekeraman Tonja Denpasar untuk melihat kreativitas seni dan geliat UMKM warga. Bali menjadi provinsi terakhir penyelenggaraan lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023. Acara serupa sebelumnya juga digelar di Aceh dan Makassar. Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryasa, Kompas TV Denpasar, Bali. Saudara, dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara, komunitas Curves Indonesia menggelar seminar dan penggalangan dana bertajuk Pink Party di Bandung, Jawa Barat. Bulan kesadaran kanker payudara ini ikonik dengan warna pink sehingga para peserta menggunakan pakaian warna pink. Bulan Oktober diperingati Bulan Peduli Kanker Payudara atau Bulan Kesadaran Kanker Payudara. Selain memberikan edukasi penyakit kanker payudara, Pink Party merupakan kegiatan penggalangan dana untuk penderita kanker payudara. Nantinya penderita kanker yang mendapatkan bantuan yang mengalami kesulitan dalam pengobatan kanker payudara. Sementara COO Curves Indonesia Kimberly McQueen mengatakan misi Curves untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi sehingga para perempuan ini dapat mendeteksi dini penyakit kanker payudara. Bantuan dalam pendanaan atau pengobatan, diantaranya mereka memiliki untuk kesulitan dalam transportasi, makanan, dan juga pembelian obat-obatan sehari-hari yang mungkin mereka kesulitan mendapatkan pendanaan tersebut. Nah, maka dari itu kami berusaha untuk bisa mensupport kebutuhan mereka selama lebih dari 1 bulan dalam pembelian kebutuhan sehari-hari, obat-obatan dan juga pengobatan yang mereka butuhkan. Really to just raise awareness and spread more information so that women can do early detection at home and know the risks as they get older for menopause, for example. And we just hope that through this we can help save lives through early detection. Saudara, defisit anggaran Amerika Serikat naik 23% menjadi 1,69 triliun dolar Amerika. Selain karena utang yang membengkak, defisit semakin besar karena bantuan luar negeri untuk Israel dan Ukraina. Informasinya akan hadir dalam Kompas Bisnis bersama Pascal Siswari. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang.
Singkong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Halo, selamat pagi saudara. Anda memasuki segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Anggaran pemerintah Amerika Serikat masih defisit. Untuk tahun fiskal yang berakhir September 2023, defisit Amerika Serikat sebesar 1,69 triliun dolar Amerika. Defisit anggaran Amerika Serikat naik 23% dibanding posisi defisit tahun lalu di angka 1,37 triliun dolar. Defisit ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2021. Saat itu defisit Amerika mencapai 2,78 triliun dolar gara-gara pendanaan pandemi COVID-19. Untuk tahun ini defisit disebabkan membengkaknya utang negara, turunnya pendapatan dan pengeluaran jaminan sosial, dan naiknya biaya bunga bank sentral. Merosotnya pendapatan pemerintah dipicu turunnya pembayaran pajak penghasilan individu,
Defisit makin membesar saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres memberi bantuan luar negeri untuk Israel dan Ukraina. Sorotan lainnya, Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Oktober 2023 memutuskan menaikkan BI 7-day reverse repo rate ke angka 6%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan perekonomian. Setelah menggelar rapat Dewan Gubernur atau RDG, Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan masing-masing 25 basis poin BI 7-day reverse repo rate menjadi 6%. Suku bunga deposit menjadi 5,25%, serta suku bunga lending facility menjadi 6,75%. Keputusan ini diambil untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor sehingga tetap terkendali dalam sasaran 3 ± 1% pada sisa tahun ini dan 2,5 ± 1% pada 2024. Memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate, BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 6%, suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga naik masing-masing sebesar 25 basis point menjadi 5,25%, 5,25% dan 6,75% masing-masing untuk suku bunga. 6. Transparansi suku. Kompas Bisnis akan segera kembali usai jeda. Kami punya informasi soal konsorsium asal Korea Selatan akan menggarap dan mendanai proyek Light Rail Transit di Bali. Saat ini konsorsium sedang dalam tahap melakukan studi kelayakan proyek. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya, cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu.
Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Konsorsium asal Korea Selatan akan menggarap dan mendanai proyek Light Rail Transit atau LRT di Bali. Saat ini konsorsium sedang dalam tahap melakukan studi kelayakan proyek. Konsorsium tersebut terdiri dari Korea Railroad Corporation, KRC Co Ltd, Saman Co Ltd, dan Dongmyong Co Ltd. Setelah studi kelayakan selesai, konsorsium ini baru akan memutuskan apakah akan melanjutkan proyek LRT di Bali atau tidak, termasuk besaran pinjaman yang akan dikucurkan. Kementerian Perhubungan mengatakan proyek ini bersifat unsolicited, di mana suatu proyek infrastruktur ini diinisiasi oleh badan usaha dan proposal juga diajukan oleh badan usaha. LRT Bali akan dibangun sepanjang 5,3 km menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke kawasan wisata Kuta. Informasi lainnya, Saudara, Pasar Modal Indonesia akan menyelenggarakan acara rutin tahunan Capital Market Summit dan Expo 2023. Nah, tahun ini tema yang diambil adalah Aku Investor Saham. Apa yang berbeda dari penyelenggaraan CMSE 2023? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia, Dedi Priadi. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Kalis. Oke, Pak Dedi, ini kan tema tahun ini adalah Aku Investor Saham. Ini apakah artinya nanti di acara CMSE 2023 hanya investor saham saja yang bisa ikut? Jadi gini, Mbak Kalis. Jadi penyelenggaraan CMSE di tahun ini mengusung tema Aku Investor Saham sebenarnya untuk mendukung kampanye pasar modal yang baru. Aku Investor Saham yang diluncurkan di 10 Agustus 2023 dalam acara peringatan 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Jadi sebenarnya acara CMSE 2023 ini, Aku Investor Saham, merupakan rangkaian dari peringatan 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia dan menjadi bagian dari Bulan Inklusi Keuangan. Jadi CMSE, Aku Investor Saham, bukan hanya terbatas bagi para investor saja, tapi semua orang termasuk yang ingin mempelajari investasi di pasar modal atau membuka rekening di pasar modal, itu bisa hadir di CMSE ini. Begitu, Mas sekali. Oke, ini kalau begitu Pak, acaranya atau kegiatannya akan ada apa saja di CMSE 2023? Jadi yang menarik setelah 3 tahun berturut-turut dilaksanakan secara virtual, kami itu CMSE 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih virtual. Jadi di tahun 2023 ini hadir secara fisik di rumahnya para investor di Gedung Bursa Efek Indonesia, tepatnya di Main Hall dan di lobi Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kapling 5253 pada tanggal 26 dan 28 Oktober 2023. Agendanya banyak sekali nih, Mas Kalis. Mulai dari Expo dengan 50 booth, juga ada 9 sesi seminar yang dapat diikuti oleh para pengunjung.
satu sesi klinik go public bagi perwakilan perusahaan yang ingin mengetahui lebih jauh nih untuk bisa masuk ke dunia pasar modal. Dan yang satu lagi yang agak sangat-sangat menarik nih, Career Center yang membahas cara berkarir di industri pasar modal. Jadi semua cakupan tuh ada di sana semua nih. Oke, ini karena banyak banget acaranya Pak, ada expo, ada seminar, bahkan ada career center. Kalau mereka-mereka yang mau ikut, itu caranya gimana Pak? Jadi bisa masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia untuk mendaftar. Jadi daftar dulu. Nah, tapi tidak juga menutup kemungkinan apabila nggak bisa hadir, bisa secara online untuk menghadiri 9 sesi untuk seminar-seminar tadi. Karena seminarnya sangat menarik sekali nih, Bapak sekali. Jadi itu yang kita gaungkan, hybrid ini menjadi salah satu transformasi digital yang bisa kita manfaatkan untuk istilahnya mengetahui lebih jauh tentang pasar modal. Gitu, Mas. Oke, berarti kalau mereka-mereka investor-investor yang mungkin tidak bisa datang ke Jakarta, ke kantor Bursa Efek Indonesia, mereka bisa ikut juga Pak secara online, itu caranya juga bagaimana Pak? Tinggal nanti masuk YouTube-nya Bursa Efek Indonesia. Jadi tinggal nonton secara YouTube, dan di situ semua seminar setiap jam itu kan ada sesi-sesinya, nah itu bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu, Pak Kadis. Oke, berarti karena gampang banget caranya, tinggal nonton YouTube, tadi juga masyarakat yang mau datang juga bisa langsung datang dan hadir melihat expo, seminar, dan juga career center yang sudah disediakan oleh BEI di CMSE 2023 ini. Yang juga saya penasaran Pak, dari topik-topik dan juga tema-tema yang akan diusung di CMSE 2023 ini kan yang lagi kekinian gitu ya Pak, kalau di investor ini kan soal green investment, lalu juga soal ESG. Nah, dua topik itu apakah akan jadi topik besar juga dalam bahasan di CMSE 2023? Ya, betul sekali, Bapak sekali. Jadi di hari ketiga nanti di CMSE 2023 akan ada sesi bahasan khusus mengenai ESG. Terus juga judulnya itu menarik juga nih, investasi ESG baik untuk lingkungan, baik untuk masa depan. Nah, itu bentuk komitmen pasar modal dalam mendukung prinsip-prinsip ESG. Dan juga semangatnya selalu ESG nih. Jadi kan kita juga ada grand prize gitu ya, dan grand prize-nya juga semangatnya ESG. Itu sih, Bapak sekali. Oke, wah menarik. Jadi ada grand prize juga yang mungkin bisa ditunggu oleh para investor yang senang mencari keberuntungan di acara seperti ini. Tapi Pak, CMSE ini kan dibuat mungkin sebagai salah satu wadah edukasi juga untuk mendekatkan bursa dengan para investor sahamnya. Tapi apakah acara-acara dari gelaran semacam ini bisa menambah jumlah investor dari pasar modal, Pak? Ya, jadi kami berharap bahwa CMSE dan kegiatan edukasi lainnya akan terus memperluas kesadaran masyarakat tentang pasar modal, menginspirasi lebih banyak orang untuk berinvestasi, mengembangkan pemahaman yang lebih tentang investasi di pasar modal, yang aman, teratur, wajar, dan efisien. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi dan terlibat dalam investasi di pasar modal ini, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jumlah investor, dan diharapkan nantinya akan semakin banyak orang dengan bangga dapat mengucapkan, "Aku investor saham." Oke, jadi memang edukasi dan juga literasi yang terus mendalam, jadi inklusinya juga dapat, sosialisasinya dapat, literasinya juga dapat. Terakhir Pak Dedi, harapannya Pak dari penyelenggaraan gelaran seperti CMSE ini dari Bursa Efek apa Pak Dedi? Dalam beberapa tahun terakhir, upaya edukasi BEI telah menghasilkan pertemuan yang signifikan dalam jumlah investor saham di Indonesia. Jadi harapan kami dengan ada CMSE ini untuk dapat meningkatkan literasi dan juga keberlangsungan, serta kalau kita lihat dari sisi edukasi juga banyak masyarakat yang minatnya cukup tinggi nih di pasar modal. Nah, bingung kemana-mana carinya, datang ke Bursa Efek Indonesia di CMSE ini. Mungkin itu harapan kami untuk lebih meningkatkan literasi pasar modal ini. Oke, terakhir Pak Dedi, ini apakah gelaran ini dipungut biaya untuk mereka yang mau datang? Gratis, Mbak. Oke. Karena memang pasar modal untuk semua.
Oke, gratis. Jadi tinggal hadir di tanggal 26 sampai 28 Oktober 2023 ya Pak di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau mau nonton di YouTube untuk yang tidak bisa hadir juga bisa. Terima kasih Pak Deddy sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas Karis, terima kasih. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Mahkamah Konstitusi bakal kembali menggelar sidang putusan uji materi mengenai batasan maksimum usia Capres-Cawapres hari ini, yakni 70 tahun. Jangan lewatkan laporan terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi usai jeda. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket week nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1.
galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saya Raditya Saputra melanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah memutuskan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pekan kemarin, Mahkamah Konstitusi atau MK bakal kembali memutuskan batasan maksimal usia Capres-Cawapres hari ini. Pengujian material Undang-Undang Pemilu merupakan permohonan atau pemohon Rudi Hartono yang menggugat Undang-Undang Pemilu dan berharap batas Capres-Cawapres maksimal ini berusia 70 tahun. Selain itu, hari ini MK juga akan membacakan putusan atas uji materi Undang-Undang Pemilu dengan pemohon Gulvino Guevarato yang meminta agar orang yang sudah 2 kali maju sebagai calon presiden tidak diperkenankan ikut kontestasi Pilpres. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil putusan dari gugatan syarat batas usia maksimal Capres-Cawapres, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang ada di gedung MK. Masni, pukul berapa nanti sidang akan dimulai dan kira-kira sudah sejauh mana MK ini menyusun atau menelaah gugatan yang akan diputuskan hari ini? Iya, dari jadwal Mahkamah Konstitusi sendiri nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dimulainya sidang putusan untuk gugatan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan untuk dari pengujian ini sendiri ada 5 gugatan yang dimana ini digugat dan juga dimohon oleh beberapa orang, dan ada 5 gugatan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, yang salah satunya yakni dari gugatan pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana gugatan ini terkait dengan syarat usia maksimal calon presiden dan juga calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Adapun dari beberapa penggugat, yaitu yang pertama adalah perkara nomor 93. Ini merupakan permohonan dari Gui Ranggo Boro yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2023, di mana ia meminta Mahkamah Konstitusi untuk usulan usia paling rendah Capres dan Cawapres itu pada usia 21 tahun. Untuk perkara yang kedua yaitu perkara nomor 96 yang dimohonkan oleh Riko, di mana ia meminta usia paling rendah Capres dan Cawapres itu pada usia 25 tahun. Sedangkan untuk perkara yang ketiga yaitu perkara nomor 102 yang digugat oleh Wiyut Arianto, Rahayu Fatikasari, Rio Saputra juga 98 advokat. Ini ada 2 petitum yang digugat kepada Mahkamah yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama meminta batas syarat usia maksimal Capres dan Cawapres pada usia 70 tahun, dan juga petitum kedua itu melarang untuk pelanggar HAM maju sebagai calon presiden. Dan untuk perkara yang keempat yaitu perkara pada nomor 104 ini dimohon oleh Gulvino Guevarato, yang dimana ada 2 petitum juga yang dimohonkan oleh Gulvino, yaitu yang pertama adalah usia paling rendah dari Capres dan Cawapres, yaitu usianya 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Dan juga dari petitum yang kedua yaitu menginginkan Mahkamah Konstitusi membatasi kesempatan seseorang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden hanya 2 kali saja. Dan juga untuk gugatan yang kelima yaitu perkara nomor 107 yang digugat oleh Rudi Hartono, di mana ia menggugat di mana untuk dari usia Capres dan Cawapres itu maksimal pada usia 70 tahun. Selain itu, agenda dari Mahkamah Konstitusi untuk hari ini selain dari sidang putusan gugatan yang dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, juga nanti ada pukul 1 dari Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan berkenaan dengan laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, di mana dari Mahkamah Konstitusi sendiri telah menerima 4 laporan atau pengaduan mengenai kode etik dari Hakim Konstitusi. Selain itu juga akan disampaikannya perkembangan pembentukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Radi. Ya, kalau pekan kemarin memutus batas minimal ini 40 tahun, lalu ada frasa atau begitu pernah menjabat sebagai kepala daerah dan berpengalaman sebagai kepala daerah ini memuluskan salah satu tokoh menjadi bakal cawapres.
Nah, kalau hari ini nanti batas maksimal 70 tahun. Kita ketahui ada juga salah satu bakal capres yang usianya lebih dari 70 tahun. Menarik untuk kita cermati bersama apakah nanti Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan atau menolak permohonan ini. Yang jelas harus seadil-adilnya dan mewakili semua konstitusi yang ada di Indonesia. Terima kasih Masni Rahmawati dari Gedung Mahkamah Konstitusi melaporkan. Saudara, sorotan selanjutnya, di tengah musim kemarau memasuki akhir bulan Oktober ini, debit air Waduk Seloromo yang berada di Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami penyusutan yang cukup drastis. Tidak adanya suplai air hujan sejak bulan Juni 2023 serta cuaca panas membuat penguapan air waduk cukup tinggi. Waduk dengan luas sekitar 5 km persegi ini sudah mengalami penurunan debit air. Jika kondisinya penuh, debit airnya biasanya atau bisa mencapai 9,5 juta meter kubik. Namun kini hanya menyisakan air sebanyak 1,7 juta meter kubik. Untuk menjaga volume air agar tetap aman, petugas terpaksa melakukan distribusi air pertanian secara bergantian karena volume air waduk menipis. Berita lainnya, saudara, warga Kampung Pariuk, Babakan, Kecamatan Kalangayar, Lebak, Banten menangkap seekor buaya di tepi Sungai Cisemut. Buaya itu ditangkap setelah keberadaannya meresahkan warga yang ditinggal di sepanjang sungai. Buaya ini ditangkap warga setelah kemunculannya dalam beberapa hari terakhir meresahkan warga yang berada di sekitar Sungai Cisemut, Lebak, Banten. Buaya ini pertama kali terlihat oleh sejumlah warga yang sedang memancing di sungai. Nah, selanjutnya buaya ini diserahkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran sebelum diserahkan ke BKSDA Lebak. Petugas damkar mengimbau agar warga berhati-hati saat beraktivitas di pinggir sungai karena dikhawatirkan masih ada buaya yang lainnya. Dapatkan laporan di Kampung Pariuk, Kecamatan Kalanganyar, ada warga yang menangkap buaya ukuran sekitar 1,5 meter, kecil. Selanjutnya warga menyerahkan ke damkar Kabupaten Lebak. Warga lagi mancing, kebetulan melihat seekor buaya yang memang minggu-minggu ini sangat meresahkan warga. Saudara, seorang pasien di Rumah Sakit Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Polisi masih dalami kasus ini. Siti Hajrah ditemukan tewas di sebuah kamar mandi di Rumah Sakit Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa. Korban pertama kali ditemukan oleh mertuanya. Sebelumnya, korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ini meminta izin ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, namun tak kunjung keluar. Keluarga korban yang mulai curiga akhirnya mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan korban dalam kondisi terbujur. Korban ditemukan tewas dengan luka di bagian perut. Sekali na batu injo po nganjo petugas kalapel ki tukang pembersihan joy. Kota anak ibu masih ada orang di dalam kah? Karena iya masih ada. Jadi langsung dia pulang, saya masuk taruh lagi, baru aku bisa terbuka itu. Nampak bisa terbongkar anjo pakai bukan? Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang berada di dekat korban. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Bayangkara untuk diotopsi. Itu memang ditemukan di dalam toilet rumah sakit atau gimana? Ditemukan di dalam toilet. Yang pertama kali ditemukan siapa? Mertuanya sendiri. Kondisi jenazah pada saat ditemukan sudah meninggal dunia. Dugaan sementara kita dalamin dulu informasi fakta yang ada. Apakah ada riwayat penyakit almarhumah ini korban? Itu sementara kita telusuri koordinasi dengan puskesmas maupun rumah sakit yang menangani sebelumnya. Polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kematian ini. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan.
Kita ke sorotan mancanegara, tepatnya konflik di jalur Gaza, saudara. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan Israel pada Minggu waktu setempat. Ia menghantam sebuah rumah warga di Deir al-Balah, Gaza. Rumah itu hancur total dan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Akibat ledakan itu puluhan orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Diperkirakan mayoritas dari mereka adalah anak-anak. Sejak serangan tanggal 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas di Israel Selatan yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan juga tentara. Sementara serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina. Saudara, serangan udara Israel pada hari Minggu waktu setempat menghantam pasar di Gaza yang sedang ramai aktivitas dan menewaskan sedikitnya 10 orang. Israel telah melancarkan serangan udara di Gaza sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Lebih dari 5.000 orang tewas dari pihak Gaza ataupun Israel sejak konflik paling mematikan ini dimulai 7 Oktober lalu. Sementara itu, Paus Fransiskus pada hari Sabtu menyerukan kelanjutan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza atas konflik Palestina-Israel di hadapan umat Kristiani. Paus prihatin dan sedih atas perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Va a quanto sta accadendo in Israele e in Palestina. Sono molto preoccupato, addolorato. Prego e sono vicino a tutti coloro che soffrono, agli ostaggi, ai feriti, alle vittime e ai loro familiari. Penso alla grave situazione umanitaria a Gaza e mi addolora che anche l'ospedale anglicano e la parrocchia greco-ortodossa siano stati colpiti nei giorni scorsi. Masih ada sorotan menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi, jadi tetaplah bersama kami. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mau mie? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak.
di oven. Sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang profesional, Bidang Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri Mahkamah Konstitusi menggelar Lokakarya Kehumasan dan Diplomasi, Kamis 19 Oktober 2023 di Tangerang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dengan didampingi Sekretaris Jenderal Heru Setiawan, serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal yang sekaligus menjadi pemateri. Ketua MK Anwar Usman menyebutkan, pada bagian unit kerjasama, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri, telah membantu MK untuk menjalin kemitraan hingga terselenggaranya berbagai agenda berskala nasional dan internasional yang membawa citra bangsa Indonesia dengan baik. Tugas kehumasan jadi memberi pemahaman, jadi bukan menyangkut materi perkara, tetapi tentu terutama supaya memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana proses penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki jaringan kerjasama yang strategis dan saling menguntungkan dengan mitra kerjasama dalam negeri. Adapun pokok bahasan dan pemateri yang hadir, kelas umum public speaking dan diplomasi oleh Dino Patijalal. Kepala Bagian Acara Kepresidenan dari Kementerian Sekretaris Negara Sri Mujiarko berbicara lingkup keprotokolan nasional. Kristelina Sitompul selaku Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dari KPK, dan Ani Natalia selaku Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Humas Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta beberapa kelas kehumasan yang membahas strategi proses kreatif produksi konten atau tayangan, produksi berita televisi, dan fotografi jurnalistik. Tim Liputan MKTV News melaporkan. Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Manchester United harus bersusah payah kala jumpa tim penghuni juru kunci Sheffield United. Iblis Merah hanya mampu menang tipis 2-1. Rashford for Lindelof, Bruno Fernandes. Menghadapi tim alas klasemen Sheffield United di Bramall Lane, Manchester United unggul lebih dulu. Travels a long way, but he does. I mean, Johnny Evans was saying that he's down by. Oliver McBurney yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-1 di babak pertama. Atas angka. Dari La Liga Spanyol, Saudara, Barcelona akan menggunakan jersey unik saat jumpa Real Madrid di laga bertajuk El Clasico. Los Culés menyematkan logo band legendaris The Rolling Stones di bajunya. Kabar ini disampaikan pada laman resmi Barcelona. Logo band legendaris The Rolling Stones akan menggantikan logo Spotify pada bagian jersey klub. Pergantian logo sponsor ini untuk merayakan rilis album terbaru The Rolling Stones, Hackney Diamonds, pada 20 Oktober 2023. Dan ini merupakan album pertama Mick Jagger dengan materi asli dalam 18 tahun. Selain pada jersey kontra Real Madrid, 28 Oktober 2023 di Estadio Luis Companys, logo The Rolling Stones juga akan ditampilkan di bagian depan jersey tim putri untuk pertandingan Liga Femina melawan Sevilla 5 November di Stadion Johan Cruyff. Ya, informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Rizky Larasati pamit undur diri. Dan saya Radi Saputra, tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.
Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, di era kemajuan teknologi kecantikan saat ini, tentunya kita semakin dipermudah untuk mendapatkan kulit wajah yang segar, yang cerah, dan juga awet muda. Nah, tren kecantikan yang terbaru pun semakin banyak tercipta. Salah satunya adalah dari klinik kecantikan Dermapro yang selalu menjadi trendsetter tren kecantikan di Indonesia. Dan kali ini yang terbaru dari klinik Dermapro Jakarta membawa tren kecantikan yaitu Milky Laser Booster. Lantas seperti apa tren kecantikan saat ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ganansari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya hari ini sudah ada bersama dengan saya di studio. Narasumber kami ada dokter kecantikan dari klinik Dermapro Jakarta, ada Dr. Andreas Surya. Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik Kak. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita. Kita mau membahas mengenai tren kecantikan di Indonesia saat ini begitu ya. Tren kecantikan yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia saat ini yang seperti apa kemudian dokter? Kalau untuk yang digandrungi sekarang ini yang kebetulan kita yang quality skin. Jadi itu berfokus kepada kualitas kulit, itu yang kenyal, yang cerah, yang lembab dan juga anti-aging. Dan pastinya kita mengarah ke skin barrier. Ini mana banyak orang yang tidak menyadari kalau skin barrier mereka itu banyak yang rusak. Itu bisa karena yang belakangan ini Kamel itu kan banyak banget yang radikal bebas seperti polusi. Polusi itu kan nanti bisa masuk ke pori-pori wajah dan itu menimbulkan komedo yang selanjutnya bisa menyebabkan jerawat dan menimbulkan bekas jerawat. Ataupun aktivitas luar gitu ya yang terkena matahari gitu. Sekarang udah mulai makin panas ya. Itu makin kusam, terus juga timbul flek. Nah, itu yang betul-betul kita harus tangani. Maka dari itu dari klinik Dermapro-nya sendiri kita akan memenuhi semuanya itu, masalah itu dengan menciptakan treatment terbaru yaitu Milky Skin. Baik. Karena sekarang kita seperti kita tahu orang maunya walaupun nggak make up tapi kulitnya masih kelihatan cantik tadi begitu ya, bisa tetap awet muda. Padahal kita tahu tantangannya polusi saat ini tinggi sekali. Padahal pengen tetap kelihatannya cantik dan awet muda begitu ya. Ada treatment terbaru dari klinik Dermapro Jakarta yang selalu jadi trendsetter kemudian ya. Ini yang terbaru adalah Milky Laser Booster. Boleh cerita treatmentnya seperti apa dokter? Jadi yang tadi itu Milky Skin sebetulnya memang ada berbagai rangkaian treatment. Kita ada mulai dari Milky Infuse, Milky Baby Skin, sampai yang akan kita bahas ini adalah Milky Laser Booster. Jadi Milky Laser Booster ini merupakan rangkaian treatment, itu ada 4. Rangkaian treatment itu banyak banget dan itu hasilnya bagus banget karena yang pertama itu kita ada laser yang fungsinya untuk meremajakan kulit, mencerahkan, melembabkan, mengenyalkan kulit yang pastinya itu kita akan dapatkan hasilnya segera mungkin gitu ya. Jadi dalam waktu 5-7 hari itu langsung kelihatan bedanya banget. Lalu yang prosedur kedua kita akan memasukkan stem cell yang kita optimalkan itu menggunakan Dermapen. Jadi kita menggunakan alat juga yang pastinya nyaman dan juga karena kita tambahkan stem cell, pastinya regenerasi kulit sel-sel yang rusak itu akan semakin membaik. Dan juga yang ketiga, kita menggunakan masker Grow Factor. Yang pastinya setelah kita laser, setelah kita Dermapen, kita akan menenangkan kulitnya, menutrisi kulitnya, jadi untuk melengkapi kebutuhan dari kulitnya tersebut. Dan yang terakhir, itu rangkaian yang keempat adalah yang dibawa pulang sebenarnya. Jadi kita nggak lakukan di klinik. Nanti kita bawakan serum anti-flek. Nah, ini bagus banget, selama 1 minggu itu nanti akan kelihatan hasil yang jauh, kelihatan glowingnya, cerahnya, lembabnya. Baik. Jadi Milky Laser Booster ini masuk ke dalam rangkaian treatment Milky Skin begitu ya, kira-kira. Kalau kita bayangkan Milky itu kan susu gitu ya, jadi ini kulitnya bisa kelihatan lebih putih, cerah, atau seperti apa sih nanti kulit yang akan bisa didapatkan setelah melakukan treatment ini, dokter?
Nah, yang pastinya banget itu kan karena kualitas kulit ya, betul ya. Jadi yang orang-orang kan pada banyak yang memang pengen pergi keluar walaupun tidak acara gitu ya, nggak usah pakai makeup tapi udah bagus banget, lembabnya kerasa banget. Terus juga banyak kan yang sekarang ini kerutan-kerutan halus gitu, itu akan terbaiki sendirinya. Dan juga banyak orang yang kulit wajahnya memang tidak merata gitu, jadi ada warna bekas jerawat, ada bekas flek gitu ya. Itu semuanya bisa rata. Benar-benar bisa dibilang ya putih glowing seperti susu. Oke, baik. Biasanya kalau yang minum susu nih bayi-bayi kulitnya sama seperti kalau kita jadi bayi lagi gitu ya. Ya, intinya permajaan lah. Baik, gitu. baik. Cocok sekali dengan kebutuhan masyarakat saat ini begitu ya, tadi dengan tingginya polusi, kemudian tapi pengen tetap awet muda, biar nggak kelihatan begitu ya. Kayaknya udah 40-an tapi masih kelihatan 20-an gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipenuhi dengan tren kecantikan terbaru ini Milky Laser Booster. Nanti kita ngobrol lagi dokter ya, banyak sekali nih kira-kira tahapannya seperti apa. Tadi ada dermapen begitu ya, sakit atau tidak sih begitu ya, lalu berapa lama treatmentnya, nanti kita ngobrol lagi, tapi kita jeda sebentar dokter ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Dr. Andreas Surya dari Klinik Dermapro Jakarta. Jangan kemana-mana, kami segera kembali tetap di Bincang Kita. Kulit kusam dan berjerawat sudah bukan masalah lagi. Ada Dermapro SF Acne Glow dan Brightening Glow yang bisa mengatasi masalah kulitmu. Kandungan salicylic acid yang membantu kulitnya yang kusam ya pasti, terus yang memang mengalami kering banget gitu ya, dan juga banyak kerutan halus, dia ada bekas jerawat ataupun flek, itu bisa semuanya kita treatment. Dan juga untuk hasilnya tuh memang langsung kelihatan banget, dan banyak pasienku yang memang amazed banget dengan hasilnya, walaupun belum menunggu sampai 5-7 hari, juga 1-2 hari itu udah bilang gitu, kalau dok ini hasilnya udah oke banget nih, kulitku yang dulunya kering banget sekarang udah lembab, terus fleknya udah makin memudar, bekas-bekasnya pun juga menghilang, dan juga untuk jerawat yang timbul sekarang ini yang bisa ada 1-2 itu juga nggak muncul lagi. Oke, gitu. Baik. Berarti untuk kedua jenis kulit nih, yang berminyak maupun yang kering, ini bisa menggunakan treatment ini kemudian dokter ya? Bisa banget. Nah, yang paling kita hindari paling kalau misalnya kulit yang ada infeksi berat, misalnya yang jerawat satu wajah. Nah, itu baru kita hindari. Mungkin kita bisa alihkan ke laser yang lain dulu sebelum kita melakukan treatment MLB ini. Oke, baik. Ini intinya untuk peremajaan begitu dokter ya. Jadi mereka mungkin yang masuk usia 25-30 begitu ya, udah mulai ada kelihatan garis-garis halus begitu ya. Kemudian kusam kulitnya, cocok nih kemudian ya. Bisa. Jadi kalau misalnya yang umur 20-25 tahun kan memang kerutan halus nggak terlalu banyak. Betul. Tapi mereka lebih ke arah yang bekas-bekas jerawat biasanya. Kan mereka memang udah melewati usia akil balik itu ya, mungkin 17-18 itu kan banyak-banyaknya jerawat. Dan mereka udah umur 20-an, udah mulai kering jerawatnya, dan itu menimbulkan bekas. Karena bekasnya pun jerawat itu nggak cuman misalnya hanya bekas warna aja, kadang-kadang bisa seperti bopeng atau scars. Dan dengan penggunaan MLB ini, Milky Laser Booster memang bisa membantu untuk meratakan warna kulitnya supaya warnanya juga lebih memudar, dan juga seperti dalamnya scars itu juga nanti akan lebih naik. Gitu. Itu yang biasanya lebih susah tuh dokter ya, kalau yang bekas-bekas warnanya itu kan lebih mudah seperti itu, tapi kalau udah bopeng, udah ada cekungan, itu biasanya jadi lebih sulit kemudian untuk dinaikin lagi begitu kulitnya. Itu by proses semuanya sih memang. Baik, tahapan treatmentnya seperti apa sih, boleh cerita dokter? Jadi tahapan treatmentnya itu yang pertama-tama pastinya kita konsultasi dulu tuh sama pasiennya. Kita mau tahu dulu nih pasiennya ekspektasinya mau seperti apa sih gitu ya, keluhannya juga seperti apa gitu. Mungkin ada yang bekas jerawat, mungkin ada yang flek, mungkin ada yang kerutan halus gitu. Nanti baru kalau udah sesuai dengan kriterianya, kita akan melakukan lanjut ke treatment MLB, yang pastinya pertama-tama kita bersihkan wajahnya, kita oleskan krim anestesi terlebih dahulu supaya nanti treatmentnya nyaman, baru kita mulai treatmentnya. Yang pertama-tama kita melakukan treatment laser. Kalau laser itu kan pada umumnya ya pastinya ya ada sedikit kayak geremet-geremet gitu ya, kayak agak panas-panas. Nah, itu memang wajar.
Nanti ya perkiraan sekitar 10 menitan lah sampai 15 menit lasernya selesai. Lanjut kita ke treatment yang kedua, nanti kita akan memasukkan serum stem cell dengan menggunakan Dermapen. Dermapen yang kita pakai pun juga yang khusus, jadi yang nggak terlalu membuat seperti berdarah-darah gitu, enggak. Tapi cukup untuk memasukkan stem cell itu sampai ke kulit untuk bisa dibilang meremajakan kulitnya lagi, untuk mengganti sel-sel kulit yang udah rusak gitu ya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan masker Grow Factor. Ini khusus banget karena dia untuk menutrisi kulit yang tadinya udah kita laser gitu, udah kita Dermapen, supaya dia lebih tenang. Kita masukin nutrisi supaya nanti penyembuhannya juga makin bagus. Yang terakhir kan kita bawa serum, itu nanti bisa diaplikasi di rumah. Baik, jadi rangkaian treatmentnya tadi dari laser, Dermapen sampai ke rumah juga masih diremajakan lagi kulitnya begitu ya. Ini hasilnya bisa langsung terlihat begitu setelah selesai treatment, lalu bisa bertahan berapa lama kemudian, dokter? Kalau untuk tipikalnya kan sama seperti laser-laser lain yang pastinya ada downtime sedikit lah. Mungkin ya 1-2 jam pertama memang masih agak merah, yang agak ngeping-ngeping gitu ya. Nah itu tergantung dari kulitnya lah. Terus selanjutnya nanti kan memang untuk 1-2 hari pertama sampai 3 hari itu terkadang waktu cuci muka agak sedikit kasar. Karena kan ada sedikit pengelupasan. Nanti setelah 5-7 hari hasilnya itu udah kelihatan jauh lebih glowing gitu, kerutan-kerutan halus berkurang, fleknya jauh berkurang, bekas jerawat menghilang gitu. Baik. Jadi butuh waktu sekitar 5 hari sampai 1 minggu, itu karena butuh waktu tadi untuk regenerasi kulitnya, tapi bisa kelihatan kemudiannya. Tahannya sampai berapa lama nih tadi? Glowing, awet mudanya ini bisa sampai berapa lama, dokter? Nah, kalau untuk sekali pengerjaan biasanya tahannya 3-6 bulan. 3-6 bulan. Tapi kalau misalnya kan kita tadi udah konsultasi dulu tuh, kita pengen tahu ekspektasinya mau sebagus apa. Dan banyak pasienku yang memang datang, dok ini udah bagus sebetulnya, tapi saya pengen lebih bagus lagi. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, jadi setelah 1 bulan pengerjaan MLB yang terakhir, kita bisa ulangi sebulan sekali. Setiap sebulan sekali. Biasanya itu hasil maksimal akan kita dapatkan di 3 kali treatment, sampai ya tergantung juga ekspektasinya. Kadang-kadang ada pasienku yang 3 kali udah bagus banget, dok, tapi aku pengen lebih. Bisa sampai 5 kali gitu. Baru dibilang, dok, aku pengen hasilnya permanen nih, bisa nggak? Jawabnya bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi memang kan yang kita tahu itu memang kita harus rutin, setelah itu harus maintenance. Jadi maintenance itu nanti kita akan lakukan 3-4 bulan sekali setelah hasil ekspektasi yang maksimalnya udah didapatkan nih. Baru 3 bulan, 4 bulan sekali kita lanjut terus sampai ya udah itu udah permanen hasilnya. Jadi Bagus tetap terus. glowing terus, forever 20 gitu ya. Nah, itu dia tujuannya. Biarpun udah punya anak, bahkan mungkin udah punya cucu, kelihatannya 20 tahun terus ya pada akhirnya. Baik, tadi kan sempat di laser, di Dermapen, ini sakit nggak kemudian rasanya tuh, dokter? Kalau untuk lasernya sendiri ya pasti ada sedikit panas-panas aja gitu ya. Tapi kalau misalnya selanjutnya kan kita masukin serum stem cell itu dan menggunakan Dermapen yang jarumnya bisa dibilang khusus ya. Jadi dia nggak berdarah, nggak terlalu sakit lah gitu ya. Cuma hanya ada getaran-getaran kecil aja. Nah setelah itu kita akan kasih dia dengan masker Grow Factor yang itu adem banget sih, enak banget itu ya. Jadi calming banget. Jadi bisa dibilang pasienku itu banyak yang datang ke klinik itu tanyain, dok ini bakal sakit nggak sama seperti laser-laser lain nggak yang pengelupasan. Karena kan ini dijelaskan memang ada pengelupasan sedikit. Nah nyatanya setelah treatment itu pun juga pasien banyak yang senang dengan progresnya itu. Maksudnya nggak ada downtime yang terlalu berlebihan, nggak ada rasa yang terlalu sakit banget gitu ya, sampai susah tidur atau gatel banget gitu. Itu nggak ada. Baik. Jadi walaupun sedikit mungkin cekit-cekit begitu ya, tapi terbayarkan dengan hasil yang didapatkan begitu ya, dokternya 5-7 hari tadi bisa terlihat kemudian. Selain treatment Milky Laser Booster ini kan ada banyak rangkaian di Milky Skin ya, dokter ya. Ini bisa dikombin nggak treatmentnya kemudian? Nah tadi kan rangkaian treatment itu banyak banget, memang ada dari infus gitu ya, ada juga Milky Baby Skin. Sebetulnya untuk treatment itu pun juga bisa kita kombinasi. Nah kalau misalnya tentang tren itu kan sebetulnya dari dulu kan kita ada
tren yang namanya glass skin yang Korea itu, terus ada juga tren yang namanya mochi skin yang Jepang, dan juga yang terakhir M2M2 yang dari Amerika yang perawatan Kim Kardashian. Nah, itu bisa kita kombinasi semua sebetulnya. Nanti tinggal kita waktu ini aja konsultasi, nanti kita tahu ekspektasinya mau apa. Nanti kita bisa rancangkan treatmentnya untuk hari ini apa aja gitu ya. Mungkin kita bisa infus, dilanjutkan dengan MLB, dan bisa juga kita tambahkan beberapa treatment lainnya seperti look skin, glass skin gitu. Baik, jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan pasien tiap pasien begitu dokter ya. Betul. Biasanya kalau kita datang tuh susunannya gimana sih dokter? Konsultasi dulu atau mungkin dari rumah bisa tanya-tanya dulu lewat DM misalnya, atau gimana sih itu dokter? Nah itu dia, kalau misalnya yang penasaran banget dengan hasil kan, kadang-kadang penasaran Dermapro seperti apa, hasilnya bakal seperti apa, nanti bisa lihat aja di Klinik Dermapro, di Instagramnya ada juga Klinik Dermapro Jakarta, itu banyak banget untuk hasil yang before afternya gitu ya. Jadi ada berbagai treatment kita yang terbaru juga gitu, karena kan kalau klinik kita itu sebetulnya klinik yang visioner ya, cepet banget kita tren-tren berlalu gitu. Jadi banyak yang baru-baru semua, jadi bisa langsung cari tahu di Instagramnya. Nah kalau misalnya udah sesuai nih dengan kebutuhannya, pengen misalnya peremajaan kulit, pengen cerah kulitnya, pengen infus juga, itu bisa langsung datang, kita konsultasi lebih lanjut. Dilihat secara langsung gitu ya. Nanti saya mau tanya mengenai harganya nih dokter ya. Biasanya pasti nih yang pemirsa di rumah ingin tahu, dan ada promo khusus ya dari dokter ya. Jadi jangan kemana-mana nih, setelah ini saya akan tanyakan ke dokter bagaimana harganya seperti apa, lalu ada promo spesial pastinya. Kalau Anda ingin lihat-lihat terlebih dahulu mungkin ya ada treatment apa yang bisa Anda lakukan, bisa berkunjung ke akun Instagramnya ada di @klinikdermaprojakarta. Nanti kita tanyakan lebih lanjut ke dokter ya mengenai harga dan juga promonya. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Kulit kusam dan berjerawat sudah bukan masalah lagi. Ada Dermapro SF Acne Glow dan Brightening Glow yang bisa mengatasi masalah kulitmu. Kandungan salicylic acid yang tampil maksimal akun Instagramnya di @klinikdermaprojakarta, atau bisa setelah treatment ada pantangan-pantangan apa yang harus dilakukan dokter? Kalau untuk pantangannya sebetulnya mirip seperti laser-laser lain ya. Pastinya kita harus menghindari paparan sinar matahari langsung. Yang pastinya UV itu kan sebetulnya jahat ya. Ada UVA, UVB. Yang pastinya kita harus menggunakan sunblock secara rutin setelah laser. Mau di luar ruangan gitu, aktivitas, ataupun di dalam ruangan juga harus gitu. Karena UVA, UVB ini selain dari sinar matahari, itu bisa dari bahan lain ya. Misalnya dari ini ya. Dari HP juga bisa, terus dari uap masakan, dari sinar langsung gitu, sinar sorot ya, itu bisa menimbulkan flek ataupun keluhan-keluhan yang lainnya. Dari masak juga ya, wah ini ibu-ibu di rumah nih ya, kadang-kadang masak berarti di rumah walaupun nggak keluar rumah, tetap harus pakai sunblock ya dokter ya? Tetap pakai sunblock, itu untuk melindungi lah, untuk skin barrier-nya. Dan itu juga berkaitan kan dengan yang tadi, untuk lasernya memang kita setelah laser itu harus menghindari panas-panas, apapun itu. Nah selanjutnya yang pastinya penggunaan, ada pengelupasan, apalagi ya, ataupun krim yang berbahan dasar kimia, itu harus dihindari terlebih dahulu. Jadi nggak boleh sama sekali, karena kan memang kita mau mengelupas secara alami, kita mau menunggu hasil dari lasernya, dari stem cell-nya, dari growth factor-nya supaya maksimal. Memang kita harus benar-benar ya tunggu prosesnya gitu. Tapi dapat dibekali serum dari Dermapro kan kemudian ya dokter ya? Betul. Itu yang dipakai justru hanya ya? Itu aja. Jadi ada serum anti flek aja itu yang dipakai 2 kali sehari. Itu kira-kira bisa dipakai sampai 2 minggu. Itu sampai habis hanya pakai itu aja. Baik, jadi bisa digunakan selama tadinya masa downtime bahkan sampai 2 minggu, nanti di hari ke-7 tuh ya, udah kelihatan deh tuh ya. Bagaimana hasil? Glowingnya remaja lagi. Glowingnya remajanya lagi, siap kita menghadapi tuntutan polusi dari Jakarta nih ya. Ya, karena bagus banget, karena yang namanya MLB ini selain tadi untuk mencerahkan, melembabkan gitu doang, enggak.
karena dia bisa untuk ya skin barrier yang tadi itu. Jadi skin barrier kita makin penuh lah. Jadi makin kuat untuk mengatasi polusi yang tadi Kamil cerita itu. Baik. Jadi bagi Anda ya yang ingin tetap awet muda di tengah gempuran polusi, saat ini radikal bebas, kadang dari makanan kita juga bahkan dokter ya, pengen kelihatan awet muda, bisa pergi treatment kemudian ke Klinik Dermapro Jakarta. Tadi bisa juga menghilangkan bekas-bekas jerawat, ini menarik nih dokter ya. Biasanya kalau bopeng ini kan agak lama ya, ini bisa berapa lama sampai bisa kelihatan mulus lagi kemudian dokter? Nah, kalau misalnya untuk bopeng itu kan sebetulnya ada banyak jenisnya ya. Ada yang bentuknya seperti box, ada juga yang bentuknya seperti lurus gitu, toothpick kalau kita bilang ya. Jadi kayak masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya seperti itu memang kita lihat juga nih, kita konsultasi terlebih dahulu. Kalau misalnya dia bentuknya seperti box, itu masih bisa kita treatment. Jadi kan waktu kita melakukan laser dan juga kita melakukan memakai dermapen, di saat itulah si bekas jerawatnya, scars itu bopeng nanti akan naik. Gitu. Nah, kalau misalnya scars atau bopeng ini sudah naik, bisa dibilang permanen hasilnya. Karena dia tidak akan turun lagi kecuali kalau misalnya timbul jerawat baru. Baik. Jadi bisa tetap di-maintain tadi ya. Public figure juga banyak ya dokter ya yang sudah melakukan treatment ini. Ada siapa aja boleh dibocorin? Banyak banget. Nih, kalau misalnya itu ada Amanda Manopo, ada Zaskia Gotik, ada Ayu Ting Ting, terus ada Maria Vania, ada Cakrakan, sampai Kak Feni Rose juga ada pernah coba. Waduh, nama-nama yang disebutkan tuh mukanya glowing semua tuh ya. Glowing semua. Glowing mulus kayak artis Korea semua ya. Tapi bukan berarti Anda yang di rumah tidak bisa mendapatkannya ya. Bisa mendapatkannya juga dengan treatment di Klinik Dermapro Jakarta. Yang paling penting nih dokter, harganya berapa sih, terjangkau nggak kemudian untuk pemirsa di rumah? Karena kayaknya public figure nih yang pergi. Untuk pemirsa di rumah terjangkau juga nggak dokter? Jadi untuk harganya sendiri, ini harganya seharusnya 20 juta. Tetapi kalau untuk yang sekarang ini memang kita lagi ada promo itu jadi 17,5 juta. Baik. Dengan adanya 4 rangkaian treatment sih menurut saya itu yang bisa dibilang nggak terlalu mahal-mahal banget, karena dia ada laser yang bisa dibilang baru banget dan juga untuk stem cell itu kan sebetulnya treatment yang bisa dibilang mahal juga. Betul. Jadi 4 rangkaian treatment dengan harga sekian memang bisa dibilang worth it juga sih. Baik, jadi dari 20 juta rupiah ada promo spesial dari Klinik Dermapro menjadi 17,5 juta rupiah ya. Bisa mendapatkan 4 treatment tadi, Milky Laser Booster untuk kulit yang bisa awet muda, menghilangkan garis halus, bisa kembali forever 20 tadi katanya dokter ya. Baik, ada promo-promo menarik lainnya bisa dilihat di mana kemudian dokter? Nah, kalau untuk promo-promo menarik lainnya itu kan kita bisa lihat di di Instagramnya Klinik Dermapro Jakarta. Nah, di situ banyak banget promo-promo menarik, ada treatment-treatment yang terbaru, ada info-info terbaru juga untuk di dunia kecantikan. Pokoknya lihat terus aja di sana, nanti ada promo-promo menarik, langsung buru-buru kontak di WhatsApp kita, nanti bisa konsultasi langsung, nanti bisa konsultasinya sebetulnya free kalau di kita. Jadi nanti bisa kita lihat, bisa kita tinjau nih mau perawatan apa gitu ya, mungkin bisa mau C-skin juga bisa yang dulu gitu kan, mau C-skin, M2M, terus bisa juga untuk treatment Milky. Nah itu kita pas konsultasi nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Baik, bisa konsultasi terlebih dahulu, lihat-lihat dulu di akun Instagramnya supaya bisa lebih yakin kemudian ya. Sebagai penutup dokter, mungkin ada tips atau apa yang bisa dibagikan nih seputar memilih mungkin klinik kecantikan yang tepat dokter? Nah, yang pastinya penting banget untuk klinik kecantikan ya. Kalau misalnya bagi pasien-pasien nih yang memilih klinik kecantikan gitu ya, daripada muter-muter gitu, misalnya pilih yang A, yang B, yang ini lebih murah, mungkin ini yang lebih gimana, lebih baik ya memang kita harus cek kredibilitasnya ya. Untuk misalnya public figure kan juga bisa dilihat hasil-hasilnya seperti apa, perubahannya mereka seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang kan kulit itu juga sebetulnya aset buat diri sendiri. Yang dimana kalau misalnya kita treatmentnya ternyata yang asal-asalan gitu, bukannya makin bagus, nanti malah makin memburuk. Yang harusnya tadinya itu bagus malah jadi timbul flek, jadi timbul jerawat. Nah, daripada sebelum terjadi seperti itu, memang kita harus pilih klinik yang terbaik, yang terakreditasi ya. Itu yang benar-benar yang terbukti nyata lah hasilnya gitu. Itu bisa kita lihat di Klinik Dermapro Jakarta. Dan juga kan kalau misalnya Dermapro Jakarta ini sebetulnya visioner ya. Pioner juga di dunia kecantikan. Jadi banyak banget treatment yang terbaru yang di luar sana pun juga ada. Nah, itu langsung kita aplikasikan di Klinik Dermapro. Jadi kita nggak bakal ketinggalan sama
orang di luar sana. Baik, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, ada juga di Jakarta, di Klinik Dermapo Jakarta. Baik, terima kasih dokter hari ini untuk informasinya. Siap. Semoga betul-betul bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda di rumah. Tidak terasa, sudah 30 menit kebersamaan kita. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh